Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya ya. Kali ini kita akan bahas tentang contoh kasus dari uji dua rata atau dua rata-rata. Jadi kalau uji dua rata-rata itu kan kita membandingkan rata-rata dari satu atau lebih dari dua populasi. Ini contoh kasusnya ada seperti ini. Suatu percobaan dilakukan untuk membandingkan keausan karena gosokannya dua bahan yang dilapisi. 12 potong bahan satu diuji dengan memasukkan tiap potong bahan ke dalam mesin pengukur aus. Kemudian 10 bahan kedua diuji dengan cara yang sama. Dalam hal ini diamati dalamnya keausan. Sampel bahan 1 memberikan rata-rata keausan sebanyak 85 satuan dengan simpangan bakunya 4. Sedangkan sampel bahan kedua memberikan rata-rata keausan sebanyak 81 dengan simpangan baku sampelnya adalah 5. Dapatkah disimpulkan bahwa pada tingkat signifikansi 5%, keausan bahan 1 melampaui bahan 2 sebanyak lebih dari 2 satuan? Anggaplah kedua populasi hampir normal dengan variansi yang sama. Oke, kalian harus amati dulu yang jadi pertanyaan tuh apa. Nah, kalau dalam kasus ini yang jadi pertanyaan itu adalah ini ya. Dapatkah disimpulkan bahwa pada tingkat signifikansinya 5%, keausan bahan 1 melampaui bahan 2 sebanyak lebih dari 2 satuan? Dari sini kalian nanti akan mudah menentukan H0-nya. Kan untuk uji hipotesis ada 7 langkah ya kemarin di video minggu lalu. Jadi penyelesaiannya yang pertama kita menentukan H0 dan H1-nya dulu. Nah, yang jadi pertanyaan kalau dia lebih dari atau kurang dari itu dia menjadi H1-nya. Ini kan dapatkah disimpulkan bahwa pada tingkat signifikansi 5% keausan bahan 1 melampaui bahan 2 sebanyak lebih dari 2 satuan? Berarti ini adalah misalkan mu1-nya itu bahan 1, kemudian mu2-nya bahan 2 ya. Berarti ini mu1 dikurangi mu2 lebih dari 2. Keterangannya keausan bahan 1 melampaui bahan 2 sebanyak lebih dari 2 satuan. 2 satuan. Kemudian kalau H1-nya kita tahu, secara otomatis kita juga bisa menentukan H0-nya ya. H0 adalah lawan dari H1. Berarti ini mu1 min mu2 tidak kurang dari sama dengan 2. Keterangannya keausan bahan 1 melampaui bahan 2 sebanyak
tidak lebih dari 2 satuan. Itu. Nah, langkah selanjutnya kalian menentukan alfanya ya. Yang kedua, alfanya, taraf signifikansinya itu adalah 5%. Kemudian, statistik ujian digunakan. Statistik uji yang kita gunakan itu kita menggunakan uji T ya. T yang rumusnya itu adalah X1 bar dikurangi X2 bar dikurangi D0 kemudian dibagi SP akar dari 1 per N1 ditambah 1 per N2 akan kita bandingkan dengan nilai T di sini adalah alfa V gitu ya. Kenapa kita memilih rumus yang ini? Jelas dalam soal di sini sudah diketahui dianggap kedua populasi normal dengan variansi yang sama, tetapi tidak diketahui. Makanya kita menggunakan uji T ya. Kemudian yang keempat, kita menghitung komputasinya. Nah, dalam menghitung komputasi T di sini kan kalian perlu menghitung SP dulu ya. Oleh karena itu di sini langkah awalnya menghitung SP dulunya. SP kuadrat itu kan rumusnya adalah N-1 N-1 dikalikan S1 kuadrat ditambah N2-1 ini N1 ya tadi dikalikan S2 kuadrat dibagi N1 plus N2 dikurangi 2. Oke, dalam kasus ini kan kita diketahui tuh yang bahan 1 tadi ada 12, berarti N1 nya 12, N2 nya 10 bahan 2, berarti N2 nya 10. Kemudian S1 nya deviasi baku itu 4, yang pertama dan yang kedua 5. S1 nya sama dengan 4, S2 nya sama dengan 5. Oke, kemudian cukup ya ini, berarti SP ini berarti akar dari ya N1 min 1 berarti 11 dikalikan 11 dikalikan S1 kuadrat berarti 16 ditambah N2 dikurangi 1 9 dikalikan S2 kuadrat 5 kuadrat dibagi N1 plus N2 dikurangi 2.
N1 plus N2 dikurangi 2 berarti di sini 20. Seperti itu. Hasilnya nanti akan ketemu 4,478. Kemudian setelah S kuadrat P-nya itu sudah diketahui, maksud saya SP-nya ya, kalian bisa menghitung T-nya. T-nya untuk X1 bar sama X2 bar kan tadi sudah diketahui ya, X1 barnya itu adalah 85 sama 81. Ini 85, ini 81 satuan. Kemudian berarti ini di nolnya itu selisihnya ya. Selisih yang tadi ditanyakan itu 2 satuan ya. Kan tadi statementnya itu adalah keausan bahan 1 melampaui bahan 2 sebanyak lebih dari 2 satuan. Nah, selisihnya itu adalah 2, makanya di nolnya 2. Kemudian kita bisa hitung nilai T, X1 bar 85 dikurangi 81, kemudian dikurangi 2 dibagi SP-nya 4,478, kemudian akar 1 per N1-nya 12 ditambah 1 per N2-nya adalah 10. Sama dengan, nanti kalian bisa cek hasilnya adalah 1,04. Kemudian yang kelima di sini adalah daerah kritis. Untuk DK dalam kasus ini kalian perhatikan H1-nya ya. H1 lebih dari, berarti nanti DK-nya itu juga lebih dari. T sedemikian sehingga T lebih dari T alfanya adalah 0,05, kemudian ini N1 plus N2 dikurangi 2 berarti 20. Kalian bisa lihat di tabel T, nanti kalian temukan T demikian sehingga T lebih besar dari 1,0 maaf. Jadi ini nilai T-nya itu adalah 1,725 ya. Nanti kalian bisa cek di tabel T-nya. Untuk gambarnya saya akan gambarkan untuk gambar dari distribusi T itu sama dengan distribusi normal ya. Seperti ini. Anggap saja ini simetris. Kemudian di sini 0, kemudian daerah kritis T lebih besar dari 1,725. Misalkan 1,725-nya di sini 1,725. Lebih besar berarti di sini ya. Di sini daerah kritisnya. Kemudian langkah selanjutnya yang keenam itu adalah
keputusan uji. T observasi, T hasil perhitungan tadi ya, itu kan ketemunya adalah 1,04. Nah, 1,04 tuh letaknya di mana sih? 1,0 ini 1,725 di sini 0, berarti 1,04 di sini ya. Misalkan aja sini. T observasi 1,04. Dia bukan di daerah kritis ini ya, daerah yang dihasil. Bukan elemen daerah kritis. Oleh karena itu, kesimpulannya H0 diterima. Karena H0 diterima, berarti kesimpulan H0 diterima. Berarti kita pakai kesimpulan yang ini ya. H0 diterima berarti pakai yang ini. Seperti itu. Berarti keausan bahan 1 melampaui bahan 2 sebanyak tidak lebih dari 2 satuan. Seperti itu ya. Mudah sekali bukan ya?